Ya, buat teman-teman semuanya, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya. Iya, di sini tadi saya sudah diperkenalkan ya sama Mbak Nur Alia, yaitu presenter kita pada malam hari ini. Saat ini posisi saya ada di Lampung, Indonesia, dan saya dulunya seorang mantan TKW, ya. Saya seorang mantan TKW Taiwan selama 9 tahun. Dan bersyukur sekali teman-teman ya berkat solusi usaha ini yang akhirnya bisa membuat saya bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa tetap punya nafkah ya. Oke, kita baru aja ya mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya, dimana penjelasannya sangat komplit ya. Dari mulai awal tujuan kita bergabung di usaha ini, cara kerjanya, ya modalnya dan rinciannya semuanya benar-benar dijelaskan sama Mbak Nur Alia dengan sangat jelas dan gamblang. Jadi andai kata saya pun orang baru ya, saya akan segera putuskan bergabung ya. Karena apa? Karena penjelasannya sangat jelas dan gamblang sekali ya. Oke, buat teman-teman ya, malam hari ini saya ingin sedikit berbagi sharing buat Anda semuanya, semoga bisa bermanfaat ya. Jadi di sini ya, dulu waktu saya dikenalkan usaha ini, saya masih jadi seorang TKW ya, yang dimana dulu waktu itu saya masih terpenjara di Taiwan ya, dan saya di Taiwan waktu itu di kontrak ketiga teman-teman ya. Jadi kalau dulu kan 3 tahun harus pulang ya, nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan bisa apa ya, bisa lanjut gitu kan ya. Kalau dulu kita nggak bisa. Dulu mau nggak mau 3 tahun kita harus pulang ke Indonesia gitu. Jadi itu yang membuat saya bolak-balik itu ya, karena keadaan di Indonesia gitu ya. Bukan saya nggak betah kumpul sama keluarga, namun karena ya saya di Indonesia nggak punya sebuah pekerjaan ya. Saya di Indonesia nggak bisa kerja gitu. Kenapa? Karena saya hanya sekedar lulus SMP, yang dimana waktu itu untuk cari kerja di pabrik aja nggak diterima ya kan. Nah terus saya mikir saya mau kerja apa gitu. Saya sempet sih ya kerja di Jakarta 1 tahun, yang dimana saya pulang-pulang nggak bawa uang ya, karena tahu sendiri di Jakarta ya gaji cuman berapa. Nah terus akhirnya itu yang membuat saya jadi TKW di Taiwan. Nah terus ya bersyukurnya ya, singkat cerita, di kontrak ketiga saya ditemukan dengan Tiansi ya. Dan waktu itu saya ingat banget, saya lagi bersih-bersih ya, berarti bersih-bersih rumah di lantai 2 sambil ngepel, nyapu gitu ya. Nah saya diajak mendengarkan penjelasan konferen ya, saya diajak mendengarkan penjelasan konferennya gitu. Nah di situ saya dengerin penjelasannya komplit ya. Waktu itu sih kita cuman dengerinnya pakai ini aja, maksudnya cuma bisa ngedengerin suaranya gitu ya. Nah namun yang sekarang ini luar biasa ya. Luar biasanya apa? Karena saat ini Anda semuanya untuk bisa mendengarkan penjelasannya itu bisa live ya, maksudnya bisa melihat secara langsung sang pembicaranya yang berbagi seperti itu kan. Jadi sangat luar biasa. Nah terus setelah saya mendengarkan penjelasan komplitnya, saya dimasukin di grup WhatsApp. Nah saya dimasukin di grup WhatsApp, saya melihat bukti-buktinya yang sangat luar biasa sekali, yang pasti bukti sukses ya di usaha ini dari berbagai negara ya. Ada banyak banget bukti-bukti yang udah sukses dari berbagai negara, seperti negara Malaysia, Singapura ya, Hong Kong, Taiwan, Timur Tengah gitu ya, bahkan juga dari Korea. Nah itu yang membuat saya itu ya sempet sih tanda tanya gitu ya, ini bener nggak sih, masa iya kerja cuma lewat HP aja gitu. Nah terus malamnya saya diajak ikut konferen lagi mendengarkan penjelasannya, dan yang menjelaskan itu adalah orang yang ada di video ya, di grup WhatsApp siang itu. Saya ada lihat, yaitu adalah mentor kita Bapak Abi Wijaya waktu mendapatkan mobil mewahnya. Nah, itu kan waktu Bapak Abi mendapatkan mobil mewahnya ada di atas panggung ya teman-teman ya, penghargaan yang luar biasa itu. Saya awalnya sih siangnya ngeliat biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kenapa? Karena dulu saya sempat sih jalankan Tianci juga waktu tahun 2010 ya, di kontrak kedua saya di Taiwan. Nah, itu saya sempat teman-teman ya, saya sempat jalankan usaha Tianci juga, namun dengan cara jualan produk, yang dimana dengan kita cara jualan produk ujungnya membuat gagal ya. Anda pasti tahu seorang TKW itu tidak bebas ya untuk keluar masuk rumah mengajikan gitu ya. Nah padahal ya itu ya, produk Tianxi memang benar-benar sangat luar biasa sih gitu. Jadi di sini bukan artinya
kita nggak boleh jualan. Kalau memang Anda hobi jualan boleh kok gitu ya. Nah, cuman cara kerja kita di sini kita tanpa harus jualan produk. Namun ya kalau memang ada rekan kita yang membutuhkan atau mungkin Anda hobi jualan, nggak apa-apa teman-teman, karena memang produk Tiansi luar biasa di mana bisa menyembuhkan segala penyakit apapun itu, bahkan untuk mencegah penyakit juga gitu. Apalagi di musim corona seperti saat ini. Anda dan keluarga harus benar-benar menjaga kekebalan tubuh keluarga Anda ya. Jangan sampai keluarga Anda terkena virus corona, karena virus corona akan sangat mudah mengenai fisik seseorang, dimana jika fisiknya itu lemah ya, dan produk Tiansi tetap bisa menjaga kekebalan tubuh keluarga kita. Nah, oke teman-teman, jadi setelah saya mendengarkan penjelasan konferen malam ya, saya terus putuskan untuk bergabung. Nah, waktu saya bergabung di usaha ini, saya berkendala modal. Mungkin banyak ya dari teman-teman juga yang mengalami juga ya seperti saya gitu kan, udah semangatnya luar biasa untuk bisa memulai usaha ini ya, namun Anda berkendala modal. Nah, ini Anda nggak sendirian ya, bukan cuma saya, bahkan presenter kita tadi ya, Mbak Nur Alia, bahkan MC kita Mbak Munjasia juga sama. Awalnya kami berkendala modal ya, karena nggak ada duit nganggur ya, nggak ada duit nganggur, apalagi TKW. Mana ada sih TKW punya duit nganggur teman-teman ya, benar nggak sih? TKW itu kan sering saya bilang ya, nggak peduli masih gadis ataupun udah nikah, ataupun mungkin janda, bahkan punya suami sekalipun gitu ya. Nah, seorang TKW ataupun TKI itu kan memang ATM keluarga, yang dimana Anda setiap bulan tuh udah digesek sama keluarga Anda, mau nggak mau Anda harus kirim uang, kan seperti itu ya nggak? Nah, jadi jarang sekali sih TKI yang punya tabungan ya. Memang ada sih sebagian besar, namun tetap aja ya, tabungan yang bisa Anda tabung tidak seberapa, karena Anda adalah ATM keluarga yang harus mencukupi keluarga Anda setiap bulannya. Malah kadang keluarga Anda Anda belum sempat gajian lagi gitu ya, Anda belum sempat gajian, Anda udah dimintain uang lagi sama keluarga Anda, kan seperti itu. Nah, terus di sini saya benar-benar putar otak dan muka tembok ya. Saya berusaha bagaimanapun caranya saya bisa mendapatkan modal itu ya, saya harus bisa mendapatkan modal itu. Nah, di situ saya 3 hari yang lalu kan udah gajian nih, udah saya kirim ya ke keluarga. Nah, terus saya mikir kalau saya nunggu gajian lagi 27 hari, heman-heman banget gitu kan, saya harus buang-buang waktu ya 27 hari lagi gitu ya. Nah, terus itu yang akhirnya membuat saya nggak berani, harus beranikan diri untuk minta gaji sama majikan. Nah, setelah saya itu minta gaji dengan majikan, ya apa yang terjadi? Ternyata majikan nggak minjemin, dan majikan bilang nggak boleh minta uang gaji sebelum kerja gitu ya. Jadi harus kerja dulu, kalau udah full sebulan baru deh dikasih gaji. Jadi nggak boleh pinjem gaji teman-teman. Itu membuat saya tuh emosi banget, dan saya jadikan sebagai senjata saya. Pokoknya ya, ternyata majikanku selama ini baik ya, baik di depannya aja ya, giliran saya pinjam uang 1 bulan gaji nggak dipinjemin teman-teman. Itu yang membuat saya akhirnya ngeberontak banget rasanya untuk saya bisa segera sukses dari Tiansi agar bisa pecat majikan. Nah, terus selesai itu saya pinjam lagi ke agent ya, penerjemah gitu kan, agar saya itu tuh bisa ngomong dari hati ke hati gitulah, siapa tahu sih mereka bisa ngomong bahasa Indonesia, saya bisa dipinjemin. Namun ternyata saya nggak dipinjemin juga. Ya udah ya, akhirnya saya pinjam ke teman-teman saya. Nah, teman-teman saya tidak ada satupun yang bisa minjemin saya, karena mereka mau nggak mau juga harus kirim uang ke Indonesia setiap bulan. Ya udah, jadinya saya muter lagi nih otak saya, gimana pun caranya. Kalau kata mentor kan MPC ya, buh piye caranya gitu kan, buh piye caranya kita harus bisa mendapatkan gitu kan. Terus saya ingat, oh iya, saya kan punya kakak di Taiwan juga gitu ya. Saya coba pinjem ke kakak saya, padahal kakak cewek loh teman-teman ya. Dan akhirnya kakak saya terjadi kesalahpahaman, saya nggak dikasih pinjem, malah saya nggak diakui lagi sebagai adiknya, bahkan saya nggak boleh telepon ya. Terus saya bilang ya udah deh, kalau emang kayak gitu hati-hati, jaga diri baik-baik. Malah kakak saya itu jawabannya apa? Udah deh, nggak usah perhatian kamu ya, sampai aku mati pun kamu nggak usah datang ke makam saya. Wah, itu bener-bener sangat menyakitkan buat saya. Nah, di situ akhirnya ya
saya terus berusaha karena saya nggak mau terus-terusan jadi seorang TKW. Karena waktu itu saya totalnya jadi TKW itu udah 7 tahun setengah ya, dan saya belum nikah. Coba bayangkan, oh sampai segitunya aja saya nggak punya duit ya, sampai segitunya banget saya nggak punya uang. Nah terus saya mikir gimana nanti kalau sampai saya nanti udah nikah ya, kalau saya udah ketemu jodoh, nikah terus punya anak, terus gimana nasib nasib saya gitu loh. Ya kan, orang belum nikah aja sampai segitunya loh teman-teman, apalagi kalau udah nikah. Katanya orang udah nikah kan makin banyak kebutuhan, ya kan. Nah, yang pengen punya rumah, yang pengen punya ini itu dan sebagainya gitu ya. Nah, terus di sini saya mikir lagi, oh iya, saya punya adik juga di Taiwan. Saya pinjam ke adik saya, ternyata adik saya udah kirim ke Indonesia. Ya udah, mau nggak mau ya, akhirnya saya berhadapan dengan orang tua saya. Dan waktu itu saya berusaha banget, saya berusaha keras untuk bagaimanapun caranya saya harus bisa uh, meyakinkan orang tua saya gitu kan. Karena Allah nggak tidur ya, saya yakin Allah pasti akan berikan jalan. Akhirnya apa? Saya ngomong sekecap, ibu saya ngomong berkali-kali. Saya diomelin, dicaci maki, dibodoh-bodohin, pokoknya komplit deh. Ya jadi saya menjalankan usaha ini tanpa ada satu orang pun yang mendukung saya. Ya bahkan mereka semua melarang saya. Nah, namun di sini alhamdulillah berkat saya paham ya akan solusi usaha ini yang akhirnya membuat saya bisa meyakinkan ibu saya dan ibu saya bisa bantu transfer. Nah, coba bayangkan, saya untuk mendapatkan modalnya sampai segitunya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah setelah saya dibantu ke transfer uang ya sama ibu saya, dan waktu itu memang si ibu benar-benar nggak mengizinkan ya, cuman ya saya ancam. Jadi saya bilang kalau nggak mau bantu transferin, saya nggak akan pernah kirim kabar lagi ke Indo dan nggak akan pernah kirim uang. Seperti itu. Akhirnya ibu saya bantu transferin uangnya. Dan setelah itu saya jarang telepon rumah ya, cuman SMS aja, karena kalau telepon rumah yang ada saya diomelin, dimarahin gitu ya. Nah jadi saya di belakang layar kerja keras bersama dengan para upline ya. Nah waktu saya bergabung ya, setelah saya bergabung, saya untuk pegang HP itu nggak punya waktu. Ya kenapa? Karena majikan saya 24 jam di rumah, mereka sudah pensiun, jadi makan setiap harinya lewat gaji pensiunnya. Ya bahkan di rumahnya bukan cuman majikan saya, tapi ada anak cucunya juga gitu kan. Nah di situ yang akhirnya membuat saya mau nggak mau saya harus main petak umpet ya, saya mau nggak mau harus main petak umpet. Jadi kalau majikan saya ke dapur, saya pura-puranya lari ke atas lantai 2 gitu ya, lihat-lihat jemuran udah kering apa belum gitu. Terus kalau pemajikan lagi ke ruang tamu, saya ke kamar mandi gitu. Pokoknya saya punya 3 kantor ya di Taiwan waktu itu. Kantor saya yang pertama itu di belakang pintu, ya pintu manapun, mau pintu kamar mandi kayak pintu dapur kayak pintu lantai atas, pokoknya di belakang pintu teman-teman. Setiap saya mengerjakan pekerjaan rumah dan udah selesai, saya sempatkan waktu minimal 5 menit di belakang pintu untuk ngumpet untuk bisa memperjuangkan Tianzi gitu ya. Nah, terus setelah itu ya, setelah pintu ya itu ada kamar mandi dan sama bawah jemuran. Ya, jadi saya benar-benar teman-teman setiap harinya tuh main petak umpet dengan majikan. Ya, rasanya luar biasa, luar biasa ya nikmatnya, apalagi hasilnya. Nah, terus alhamdulillah ya dengan cara kerja yang mudah ya, dimana kita cuma cukup pakai HP aja. Nah, di sini akhirnya saya bisa membuktikan ya, saya bisa mendapatkan jalan-jalan gratis ke Thailand waktu itu ya. Nah, di sini saya masih terpenjara dan saya juga ingin membuktikan dengan orang tua saya agar saya bisa mendapatkan support dan dukungan ya, tentunya doa dari orang tua. Jadi ibu saya sarankan untuk berangkat jalan-jalan ya gratis ke Thailand. Dan setelah pulang dari sana, ibu saya sangat mendukung banget, sangat mensupport saya. Dan padahal waktu itu saya lagi ngejar voucher motor ya, dan alhamdulillah berapa bulan kemudian saya diumumkan lagi jadi peraih reward motor gratis teman-teman. Sempet sih ibu nggak percaya gitu ya, namun akhirnya setelah motor sudah di rumah, ibu saya sangat percaya banget gitu, karena saya waktu itu masih di Taiwan dan ibu saya yang ngambil motor itu juga ya, ngurus motor itu hanya dengan 2 lembar fotokopi KTP aja. Nah setelah itu ya, karena tujuan saya bukan untuk dapetin motor gratis, bukan cuma untuk dapat jalan-jalan ya. Tujuan saya menjalankan Tianzi ini untuk saya punya pengganti gaji ya, supaya saya bisa pulang kumpul sama keluarga dan punya nafkah, nggak jadi perantau lagi. Nah itu ya saya makin semangat ya, makin fokus, dimana saya sudah dikasih support dan dukungan, bahkan doa dari orang tua, ditambah saya sudah bisa membuktikan dengan keluarga. Nah saya fokus mengejar 10 juta per bulan, karena waktu itu tantangan dari upline dan mentor, dengan Anda punya penghasilan 10 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut, Anda boleh pulang
ya. Dan di situ akhirnya saya fokus untuk memperjuangkan 10 juta saya per bulan. Alhamdulillah ya, saya memperjuangkan 10 juta per bulan saya itu dengan saya memperjuangkan reward-reward yang disediakan oleh Tiansi, ya kan. Nah, saya belum sempat dapat 10 juta. Ya, saya sudah dikasih lagi 2 kado sama Tiansi, yaitu jalan-jalan gratis ke China dan ke Spanyol. Ya, bersyukur sekali ya, karena saya juga masih terpenjara kontrak, saya belum boleh pulang, bahkan cuti pun belum boleh, teman-teman ya. Majikan saya super ya, super nyebelin gitu kan. Nah, terus ya udah, mau nggak mau ya, saya kadokan lagi yang ke China buat adik saya, dan yang ke Spanyol saya kasihkan buat ibu saya, teman-teman ya. Nah, alhamdulillah sekali, yang akhir ujungnya ya, setelah mendapatkan China dan Spanyol, saya punya penghasilan waktu itu 10 juta 3 bulan berturut-turut, bahkan mencapai 12,5 juta ya. Terus saya sama upline dan mentor, saya disarankan untuk pulang ya, sarankan untuk pulang. Waktu itu sempat sih saya nggak mau ya, karena saya pikir eman-eman gitu kan, aku kan belum finish kontrak, sedangkan gaji udah full gitu. Nah, cuman kata mentor dan upline, lah kamu udah punya pengganti gaji bahkan lebih dari gaji kamu 2 kali lipat, kenapa kamu masih memperjuangkan gaji majikan kamu? Kalau kamu pengen sukses selamanya dari Tiansi, pulang katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya pulang dan bersyukur sekali. Saat ini saya di Indonesia sudah 5 tahun jalan ya, sudah 5 tahun jalan gitu kan, dan bersyukur sekali ya, selama 5 tahun ya saya di rumah setiap harinya, dan kerja kita cuma lewat HP. Dan yang sangat bersyukurnya di musim pandemi seperti saat ini, orang lain di luar sana pada bingung ya cari pekerjaan, karena banyak sekali orang-orang yang di PHK, yang dipecat gitu kan. Mereka bukannya nggak mau kerja, tapi memang karena mereka nggak punya pekerjaan ya. Mereka nggak punya pekerjaan karena mereka dipecat gitu kan. Banyak juga yang di PHK ya. Akhir ujungnya apa? Mereka pada kebingungan cari nafkah untuk mengisi perut keluarga mereka. Namun alhamdulillah saya bisa tetap punya penghasilan lewat Tiansi, teman-teman. Ya, dan selain itu juga ya, walaupun saat ini ya udah dibuka new normal ya teman-teman ya, namun kita semuanya tetap jaga diri, tetap waspada, karena ya corona itu belum selesai ya, dimana justru ya makin meningkat karena dengan adanya new normal ini, teman-teman. Jadi pastikan Anda dan keluarga tetap jaga kesehatan Anda dengan minum produk Tiansi ya. Dan bersyukur sekali juga ya dengan kondisi saya saat ini yang tadi sempat Mbak Nur Alia sampaikan ya, ini tinggal menunggu hari aja gitu, tinggal menunggu ya 2 hari, 3 hari, 4 harian gitu kan, untuk saya bisa bersalin, dan mudah-mudahan semuanya bisa diberi kelancaran. Yang pasti saya sangat bersyukur banget ya lewat Tiansi, karena lewat Tiansi bisa membuat saya kumpul sama keluarga setiap hari dan punya nafkah ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk para mentor ya, para mentor saya, Mbak Ade, Bapak Abi Wijaya, dan juga para crossland ya. Selain Bapak mentor kita, Bapak Abi Wijaya dan Mbak Ade ya, Bu Irvi, Bu Dela, Pak Didi ya, saya benar-benar ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk para crossland juga ya, kenapa? Karena tanpa gesekan crossland saya tidak akan kemana-mana, tanpa bimbingan para upline dan mentor saya juga tidak akan pernah kemana-mana, nggak akan pernah bisa jadi bukti juga. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada tim saya ya, yang selalu untuk bekerja sama dengan saya sampai detik hari ini. Nah, oke, pesan saya satu buat teman-teman semuanya, janganlah Anda melihat ini sebuah bisnis atau usaha, namun lihatlah ini adalah sebuah solusi yang dimana bisa membuat Anda bisa berkumpul dengan keluarga, tetap punya nafkah dan punya penghasilan tanpa jadi seorang perantau. Seperti presenter kita pada malam hari ini ya, Mbak Nur Aliyah ya, bisa menjelaskan sambil ngomong si kecil ya, sambil ngomong anaknya, teman-teman ya, bukan lagi ngomong anak majikan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, bisa kita kerjakan di rumah, terserah mau di rumah sendiri kayak, mau di rumah majikan kayak ya, mau di rumah manapun ya, Anda tetap bisa menjalankan solusi usaha ini ya. Mungkin itu aja ya sharing yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Anda semuanya.